Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita memulai kembali kajian subuh kita. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah diberikan oleh Allah usia yang panjang, diberikan kesempatan untuk beribadah yang lebih banyak, diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas satu materi yang sering saya ditanya ya, baik oleh mahasiswa termasuk juga kadang-kadang oleh teman-teman saya sering ditanya terkait dengan rihlah ya. Saya sering ditanya tentang rihlah. Jadi rihlah itu dalam Islam itu sebetulnya bagaimana? Ada yang menanyakan rihlah itu pandangan para ulama itu seperti apa? Ya, karena rihlah itu kalau kita melihat kegiatannya itu seringkali dilakukan oleh sekolah-sekolah itu ya. Kesannya jalan-jalan gitu ya. Akhir tahun, akhir semester ya, semester 2 seringkali tuh sekolah melakukan kegiatan yang disebut dengan rihlah. Walaupun istilah rihlah ini seringkali diangkat oleh sekolah-sekolah tertentu ya, yang seringkali latar belakangnya adalah sekolah Islam. Kalau sekolah nasional biasanya namanya bukan rihlah ya, dengan nama istilah yang lain. Hadirin dirahmati Allah, rihlah ya atau istilahnya safar ya. Jadi rihlah perjalanan atau kegiatan yang membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat. Ya. Saya kutip pendapat ulama ya. Jadi rihlah itu seperti apa? Apa manfaatnya? Jangan-jangan rihlah ini hanya membuang-buang energi saja, membuang-buang uang saja ya, karena harus melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya kutip sebuah pendapat ulama. Ya, ini menarik. Saya kutip pendapat ulama. Salah satunya adalah ini dari Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali menyampaikan dalam sebuah buku ya, namanya Ihya Ulumuddin. Beliau membahas tentang perjalanan atau rihlah. Ini menarik. Barangkali sebagai rujukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan hadis ya, hanya pendapat Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, fis safarati fawaidah. Jadi dalam sebuah perjalanan itu kata Imam Ghazali ada beberapa manfaat. Kata Imam Ghazali, minha tafrihul qalb. Jadi diantaranya adalah perjalanan itu dapat menyenangkan hati. Jadi rihlah, kalau yang disebut rihlah itu kalau perjalanannya itu bisa menyenangkan hati. Kalau bukan berarti bukan rihlah. Ini unsur utamanya. Kata Imam Ghazali, wa izalatul ham. Jadi kalau rihlah itu bisa disebut rihlah kalau perjalanannya itu yang tadinya gelisah ya, yang tadinya galau ya, itu bisa menghilangkan kegelisahan, itu rihlah. Jadi kalau perjalanannya tetap aja gelisah, itu bukan rihlah. Ya. Yang berikutnya waqtisabul ma'isyah. Rihlah itu bisa juga adalah ketika seseorang merantau atau pergi jauh untuk mencari penghasilan, mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Itu juga rihlah. Ya, perjalanan dalam rangka untuk mencari penghidupan. Wa talabul ilm, menuntut ilmu, itu juga rihlah. Jadi kalau pergi menuntut ilmu, pergi dari satu tempat ke tempat lain, itu
itu rihlah. Ya. Yang berikutnya wa tahsilul adab, dan ketika rihlah mestinya memperoleh adab yang lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Ketika rihlah bisa jadi mendapatkan ilmu, mendapatkan teladan dari orang-orang yang kita lihat, misalkan rihlah ke tempat-tempat ibadah ya, mendapatkan adab. Wa tahsilul adab tadi wasuhbatul kiram, dan salah satunya rihlah itu menemui orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang alim, orang-orang yang menurut kita mempunyai ilmu pengetahuan, itu rihlah. Dan ada satu lagi saya kutip ya dari sebuah buku yang menarik juga ya, supaya referensi kita cukup ini ya. Ada buku namanya Al-Madarijus Salikin. Ini ditulis oleh seorang ulama besar, kita sering dengar namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini menarik. Jadi kata beliau, at-tadabburu fit tabi'atit tariqah li ihya'il qalb. Jadi rihlah itu adalah proses di mana kita melakukan perjalanan tadabbur terhadap alam, adalah jalan untuk menghidupkan hati, lihya'il qalb. Jadi rihlah itu mestinya perjalanan itu untuk menghidupkan hati. Wa taqwiyatil iman. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, rihlah itu mestinya bisa memperkuat iman. Jadi kalau rihlah hanya jalan-jalan, pulang rihlah duitnya habis, malah bikin pusing, itu bukan rihlah ya. Ada yo rihlah tapi pulang rihlah pusing karena duitnya habis ya. Di sana bukannya untuk memperkuat iman, rihlah di sana sholatnya malah ketinggalan. Di sana malah beli oleh-olehnya kelupaan ya. Oleh-olehnya malah dibanyakin ya, yang tadinya anggarannya mungkin hanya 100-200 ya, begitu melihat yang bagus-bagus sekalian ini ya, akhirnya dibelilah. Pulang bukannya imannya tambah kuat, pulang bukannya hatinya tambah senang, bukan, pulang justru malah pusing ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, rihlah itu walaisa mujarrada nadharir hissiyin. Jadi rihlah itu bukan sekedar hanya untuk melihat fisik, kita melihat yang indah. Rihlah bukan hanya sekedar kalau kita rihlahnya ke tempat ziarah, ke tempat-tempat ibadah kayak masjid, bukan melihat hanya masjidnya indah benar. Bukan hanya melihat fisik aja. Kalau rihlah kita melihat ke tempat-tempat mungkin ya, bertemu dengan seorang yang alim ulama, bukan hanya sekedar ulamanya hebat, bagus, kitabnya banyak. Bukan hanya sekedar itu aja. Kalau rihlah kita ke alam terbuka, bukan hanya melihat indah bener, pulang belanja sebanyak-banyaknya, bukan itu. Tapi kata Ibnu Qayyim bahwa rihlah itu bukan hanya sekedar fisik, tapi rihlah itu bisa memperkuat iman dan bisa menghidupkan hati. Makanya kata ya Imam Ghazali bahwa rihlah itu hatinya menjadi senang, gelisahnya menjadi hilang, tapi imannya, ibadahnya semakin kuat. Nah ini makna rihlah ya. Jadi kalau cuma kita jalan-jalan aja, nggak ada tujuan ya bukan rihlah. Yang biasanya sholat duha, begitu rihlah hilang tuh sholat duhanya ya. Begitu rihlah ada masjid ya sholat, tapi sholatnya menjadi buru-buru, tidak menjadikan sholatnya menjadi lebih khusyuk, ya itu bukan rihlah. Mungkin hanya sekedar jalan-jalan. Padahal rihlah adalah perjalanan ya menuju ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Ankabut digambarkan bahwa ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun. Jadi Allah menjelaskan, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi itu luas, makanya menyembahlah hanya kepadaku.
Ada lagi dalam surah Al-Ankabut, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaannya. Jadi referensi ini juga sering dijadikan rujukan, ya. Kita diperintahkan oleh Allah berjalanlah di atas muka bumi dan fanzuru, ya, kaifa bada'al khalq. Jadi kita diminta memperhatikan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah. Jadi memang kalau kita melihat sejarah, banyak para ulama itu memang meragukan rihlah. Ya. Karena rihlah itu, ya, tadi kata Imam Ghazali, salah satunya adalah ketika kita mengalami kejenuhan dalam kehidupan kita, bisa jadi kejenuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, perlu ada peningkatan ibadah, perlu ada motivasi, ya. Kita jenuh dengan rutinitas keseharian, ya, menurut Imam Ghazali sebaiknya tentu salah satu yang bisa kita lakukan adalah melakukan rihlah. Sesekali bisa jadi motivasi kita menurun. Jadi dengan rihlah, ya, salah satu yang disampaikan oleh Imam Ghazali, rihlah dapat menumbuhkan, memotivasi, yang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Imam Bukhari, salah satu yang dilakukan, beliau selalu melakukan perjalanan panjang. Jadi dalam sejarah Imam Ghazali rihlahnya beda. Beliau mengunjungi dari masjid ke masjid untuk bertemu para guru-guru hadis. Jadi Imam Ghazali kalau lihat sejarah itu, untuk bertemu guru-guru hadis itu pergi dari masjid ke masjid. Ya. Jadi kalau ada orang yang sering rihlah dari masjid ke masjid, jangan hanya kagum dengan masjidnya, harus ada ilmu yang diambil dari masjid yang wah. Ada yang mungkin pergi ke Masjid Istiqlal. Ya jangan cuma ke Masjid Istiqlal, lihat masjid, foto-foto di depan masjid. Harus ada tujuan, ilmu yang didapat. Ya, mungkin ibadahnya di sana, mendapatkan, ya, motivasi ibadah yang lebih tinggi. Ya. Imam Malik, ya, dalam sejarah, ya, beliau salah satunya melakukan rihlah, memotivasi orang-orang untuk hadir ke masjid. Beliau mengajar di masjid, dari masjid ke masjid. Imam Syafi'i melakukan rihlah. Beliau dari satu kota ke kota yang lain, mulai dari Makkah, Madinah, ke Mesir, ya. Beliau untuk melalui thalabul ilmi. Salah satunya rihlah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, para ulama-ulama besar adalah salah satunya untuk thalabul ilmi. Hadirin dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini ada satu kutipan. Ini saya kutip dari saya nukil dari Imam Ghazali, ya, sebelum saya tutup. La yanzulul mu'minun ilal kauni bi'ainihi faqat. Orang beriman itu tidak hanya melihat alam dengan mata. Ini bagus sekali, ya. Jadi orang mukmin itu, kata Imam Ghazali, tidak hanya melihat alam dengan mata. Jadi kalau Bapak dan Ibu pergi ke puncak, melihat alam yang begitu indah, ya, walaupun kemarin macet-macetan barangkali, ya, ada yang tidak pulang kampung tapi ke puncak. Melihat alam itu tidak hanya dengan mata, ya. Bal yanzuru ilaihi biqalbihi aidan, tetapi juga melihat dengan hati akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu kalau melihat pantai yang begitu indah, bukan hanya melihat pantai itu indah dengan mata saja, tetapi melihat dengan hati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, fattadabburu yaj'alur rihlata wasilatan litaqarrubi ilallahi ta'ala. Tetapi orang yang beriman itu tadabbur menjadikan perjalanan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu melakukan rihlah, melakukan safar, melakukan perjalanan itu sebagai tadabbur,
sebagai perjalanan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulannya bahwa salah satu ya. Ya, karena memang tidak ada perintah langsung dari Nabi, tetapi memang ulama banyak yang melakukan tadabbur. Al-Quran memerintahkan kita kul siru fil ardi, yang diperintahkan untuk berjalanlah di atas muka bumi. Salah satu yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa kita juga dianjurkan untuk melakukan rihlah. Tetapi untuk apa? Rihlah itu ya adalah fattadabburu yaj'alur rihlah wasilatan litaqarrubi ilallah. Tetapi perjalanan itu kul siru fil ardi, perjalanan di atas muka bumi itu dalam rangka menjadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita jenuh dengan rutinitas kita dari Senin sampai Jumat bekerja di kantor, ya setiap hari ya rutinitas yang begitu menjenuhkan, bisa jadi sesekali ada suasana-suasana yang berbeda, sholat di masjid yang berbeda, melihat pandangan yang berbeda. Biasanya melihat geraha terus, begitu pulang yang dilihat pos satpam, begitu melihat mobil Mercy lagi ya beberapa dokter hari, mungkin sekali-kali yang dilihat ya mungkin berbeda. Pergi ke suatu tempat ya, pergi melakukan perjalanan, masjid yang dilihat bisa jadi berbeda, komplek yang dilihat bisa jadi berbeda, sungainya mungkin bukan sungai Geraha lagi yang kemarin banjir ya. Kemarin banjir ya, ada yang belum tahu Pak, kemarin banjir ya, lapangan kerendam ya. Bisa jadi rutinitas itu membutuhkan suasana yang berbeda. Makanya kul siru fil ard, ya berjalanlah di atas muka bumi, tapi dengan tujuan kata Imam Ghazali bahwa perjalanan itu, rihlah itu untuk mentadaburi, wattadabburu yaj'alur rihlah ya wasilatan, sebagai wasilah, sebagai cara, sebagai upaya litaqarrubi ilallahi ta'ala. Tetapi perjalanan-perjalanan yang dilakukan itu ya seharusnya, sebaiknya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan rihlah itu karena waduh, istilah anak sekarang bosen, bosen di rumah gak ngapa-ngapain, jangan. Jadi kalau kita melakukan rihlah ada tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.